Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tadabbur kita di surat Juz Amma. Kita sampai pada surat yang kedua, yaitu surat An-Nazi'at. Dan bagi yang masih sempat mengambil mushaf terjemah, saya persilahkan supaya kita bisa sama-sama mengikuti. Dan kajian surat An-Nazi'at ini ada dua. Yang pertama, Allah bercerita tentang malaikat-malaikatnya. Yang kedua, nanti Allah menceritakan secara spesifik tentang Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Serta yang terakhir nanti kita akan bicarakan insyaallah teori relativitas. Apa kaitannya teori relativitas waktu, yang kemarin sebagian sudah kita bahas, tapi nanti di sini insyaallah akan kita perjelas kembali. Semoga dalam setengah jam ke depan kita bisa menyelesaikannya, meskipun tidak semua kita tadabburi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Allah bersumpah dengan 5 malaikatnya. Yang pertama, wan nazi'ati gharqa, yaitu demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, kasar. Kemudian wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, meskipun tetap sakit juga. Yang namanya mati mau diapakan juga, mau dengan cara yang lembut, ujungnya mati juga kan, tetap sakit. Wasabihati sabha, dan malaikat yang turun, atau as-sabihat di sini malaikat yang turun atau mengiringi awan. Kemudian fasabiqati sabqa, malaikat yang bisa melesat atau melewatin malaikat yang lainnya. Jadi nggak ada istilah sesama malaikat nggak boleh saling nyalip, karena ada tugas malaikat sendiri-sendiri. Kan kita ada sering gitu ya, sama malaikat dilarang menyalip, nggak ada, karena ditugaskan untuk itu. Kenapa? Nanti kita bisa membaca dalam surat Al-Ma'arij, ada malaikat yang tugasnya setor amalan, karena dia kejar setoran. Maka di dalam surat Al-Ma'arij itu kita suruh membayangkan ta'rujul malaika fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Jadi malaikat itu nyetor amal kita waktu yang dibutuhkan 1 hari. Jadi kalau malaikat malam, nah ini saya juga tidak tahu ya, apakah malam itu dengan matahari terbit dan tidak. Kalau kayak gitu kan nanti berarti teori 1 harinya relatif ya. Makanya nanti soal kita bahas di akhirnya ketika berbicara tentang relativitas waktu. Kalau umumnya malaikat malam, dia berangkat nyetor amalan itu di pagi hari dan sampai di tempat setoran amal itu sore hari. 1 hari itu ya, bukan 1 hari 1 malam ya. Itu ditempuh sama malaikat. Kalau ditempuh manusia biasa itu 50 alfasana. Berapa? 50.000 tahun. Makanya nanti dalam ilmu fisika pernah kita kenal 1000 tahun cahaya, pernah ya? Nah, sekian tahun cahaya itu ukurannya adalah malaikat. Jadi kita bisa membayangkan 1 hari kalau dilakukan malaikat itu, perjalanan itu, maka ditempuh oleh perjalanan biasa adalah 50.000 tahun. Dan kecepatan cahaya itu nomor 1. Kecepatan nomor 2 adalah kecepatan suara ya. Baru setelah itu yang terakhir adalah kecepatan yang biasa kita kenal, kecepatan benda fisik. Nah, ini digunakan bersumpah, pencabut nyawa yang keras dan yang lembut, kemudian yang mengiringi perjalanan biasa, entah ditugaskan untuk apa. As-sabihat itu turun ke bumi membagi rizki, turun ke bumi dia mengoleksi doa-doa, turun ke bumi untuk bla 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 bla. Dan khusus tadi fasabiqat adalah malaikat yang bisa melesat cepat sekali untuk kepentingan tertentu. Ada yang pos biasa, ada yang pos kilat. Nah ini malaikat juga demikian. Dan yang terakhir
falmudabbirati amra, demi malaikat yang mengatur. Allah berikan beberapa tugas kepada malaikat tentang pengaturan-pengaturan yang ada di dunia ini. Ini tafsirannya banyak, yang jelas malaikat ini diberikan tugas untuk itu. Nah, kelima malaikat ini digunakan untuk bersumpah dalam rangka apa? Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Ketika ada tiupan, ini 2 kali. Pertama ar-rajifah, tiupan yang menghancurkan. Kemudian ar-radifah, itu tiupan yang membangkitkan. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa malaikat peniup sangkakala itu diciptakan bertugas cuma 2 kali seumur hidupnya. Nah, dan saat ini dia masih belum bertugas, tapi trompet itu sudah dipegang sama dia. Dan malaikat tidak pernah mencoba-coba iseng, dia ingin mendengar kira-kira suara trompetnya seperti apa. Tidak. Karena ar-rajifah itu sesuai titah Allah, dan ar-radifah sesuai titah Allah juga. Dalam hadis ada yang mengatakan itu antara ar-rajifah dan ar-radifah, antara tiupan pertama dan kedua, ada yang bilang 40 tahun. 40 tahun itu menurut Allah. Menurut kita berapa? Nah, nanti kita bahas ketika sudah sampai waktunya di akhir ayat ini. Nah, apa yang terjadi ketika kita dibangunkan? Karena hari kiamat yang paling menyeramkan, makanya nama-nama hari kiamat itu banyak. Tapi yang paling terkenal hari apa? Yaumul Qiyamah. Ya kan, ada Al-Qari'ah, ada As-Sa'ah, ada Al-Waqi'ah, ada macam-macam, Az-Zalzalah, tapi yang paling sering dipakai adalah Yaumul Qiyamah. Dalam Al-Quran ada disebut dengan surat Al-Qiyamah. Qiyamah itu artinya bangkit. Qiyam itu kan berdiri. Itu manusia yang paling menyeramkan hari kiamat itu ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, bukan ketika hancur dunia ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi qulubun yauma idzin wajifah. Wajifah itu bukan sekedar takut. Dia tidak menentu, karena meskipun dia orang baik, wajifah itu mengakibatkan seseorang dia cemas. Ya, kira-kira kalau dalam pertandingan sepak bola itu, sepinter-pinter orang kalau sudah nasibnya ditentukan dengan adu penalti, tidak ada yang tahu, deg-degan dia, ya kan? Kira-kira itu. Ini bukan hanya sekedar permainan bola, ini adalah masalah hidup mati. Ibarat dia lewat di atas jembatan yang tidak ada pegangannya, maka nasibnya ditentukan oleh bukan hanya kemampuan dia, tetapi goyangan tali itu kalau tidak berpihak kepada dia, dia akan terjatuh. Nah, itu kira-kira wajifah itu bukan hanya sekedar ketakutan, tapi melebihi dari itu. Absaruha khashi'ah. Nah, ini yang menarik. Kata-kata khashi'ah atau khusyur itu tidak bisa berkumpul 2 kali. Maksudnya apa? Orang-orang yang khusyuk di dunia, nanti di akhirat dia akan berganti. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Itu orang-orang yang di dunia tidak pernah khusyuk. Nah, ini nanti absaruha khasyiyah itu orang-orang yang tidak pernah khusyuk di dunia. Orang yang khusyuk itu bukan nunduk atau ngantuk, bukan khusyuk. Khusyuk itu hatinya bisa tenang ketika sholat, fisiknya tenang, tapi dia bisa betul-betul tenang. Makanya sholat itu perlu kekhusyuan untuk melatih supaya kita khusyuknya di dunia saja. Orang yang bisa khusyuk di dunia, di akhirat dia tidak pernah mengalami lagi. Makanya khusyuk itu terjemahnya apa di situ? Tunduk ya, ya kan? Tunduk itu kalau di akhirat tertunduk malu, dan itu tidak berfungsi lagi. Orang yang tertunduk malu nanti di akhirat tidak berfungsi lagi. Kenapa? Di dunia dia tidak khusyuk. Absaruha khashi'ah. Pandangan mata mereka tertunduk kayak orang kalah tanding. Pandangan mereka tertunduk kayak pencuri ketangkep basah. Pandangan mereka tertunduk karena mereka menyesali apa yang mereka lakukan. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idhaman nahira. Kami memang akan dibangkitkan, padahal kami ini kan dulunya jadi tulang. Nah, ini ngomong ini posisi mereka sudah bangkit. Jadi mereka tidak percaya, padahal dulu mereka tahu orang-orang mati itu nanti jadi tulang. Bahkan sebagian ada yang dibakar, dilebur ya, jadi debu. Itu bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak percaya. Dan itu dikatakan, mereka berkata juga, tilka idzan karratun khasirah. Itu adalah kerugian yang luar biasa.
Karratun khasirah itu kerugian yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Fa innama hiya zajratu wahidah. Mereka baru sadar, tiba-tiba mereka sudah ada jadi fisiknya sempurna lagi. Padahal dulunya mereka mengira tidak akan terjadi. Fa idza hum bisahirah. Ini kaget ya. Nah, ini apa hubungannya para malaikat yang tadi itu? Malaikat yang 5 tadi itu semuanya titah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu sudah diprogram. Nah, kemarin sudah kita bicarakan. Nah, yang kedua, orang-orang yang di dunia ini hidupnya hanya untuk dunia saja, dia melupakan akhirat. Nanti ketika dia tersadar, maka kesadaran tersebut sudah terlambat. Nah, Allah ingin supaya kita memvisualisasikan orang-orang yang menyesal tadi. Maka di sini langsung hal ataka haditsu Musa, tidakkah sampai kepadamu berita tentang cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Haditsu Musa. Apa itu? Idznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika dia mendapatkan tugas, mendapatkan SK sebagai rasul untuk menyampaikan dakwahnya, supaya apa? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Supaya suruh menyampaikan kepada Fir'aun. Faqul hal laka ila an tazakka. Ini kontennya. Supaya menyampaikan dan Fir'aun itu bisa menyucikan dirinya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, dan memberikan petunjuk supaya Fir'aun itu takut. Fa'arahul ayatal kubra, di depan dia diberikan tanda-tanda kekuasaannya, tetapi yang terjadi fakadzdzaba wa 'asha. Nah, saya ingin mengajak hadirin sekalian di sini kita visualisasikan Musa itu siapa, Fir'aun itu siapa. Ada yang ngasih jawaban? Musa siapa, Fir'aun siapa? Nah, kita sering hanya menganggap Musa adalah tokoh protagonis, Fir'aun adalah tokoh antagonis. Musa orang baik, Fir'aun orang jahat. Tetapi sebenarnya ada sisi-sisi lain yang kita tidak ungkap, dan itu nanti diungkap dalam surat Al-Qasas. Nanti kalau pada waktunya kita akan diskusikan bersama. Itu Fir'aun adalah ayah angkatnya Nabi Musa, dan itu berat. Nanti di dalam ayat-ayat lainnya ketika berdakwah itu, kalau kita jadi Musa kita sudah bungkam. Ya, ente jangan macam-macam. Ente kan yang makan di sini. Ente kan yang aku pungut. Anak pungut jangan macam-macam. Di sini udah aku lesin bahasa Inggris ya. Sudah dilesin kemampuan berperang, belajar berkuda, memanah. Sekarang mau dakwahin saya. Itu bisa ngedrop orang yang tidak tahu cara berdakwah. Maka di sini kekuatan yang sangat-sangat penting supaya Nabi Musa percaya diri itu mendapatkan beberapa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'arahul ayatal kubra di sini tidak dirinci. Nabi Musa punya mukjizat ada berapa? Ada 9. Mukjizat paling utamanya adalah tongkat sakti, ya kan? Tongkatnya berubah menjadi ular yang besar. Yang kedua, bisa keluar cahaya dari tangannya. Kemudian bisa, ada banyak ya, ada kemudian mukjizat diturunkannya air menjadi darah. Jadi suatu ketika orang itu tidak mau percaya kepada Nabi Musa, itu semua air-air berubah jadi darah. Dan mereka mengeluh, Musa tolong kamu berdoa kepada Tuhanmu, suruh menghentikan. Dan berhenti itu. Begitu berhenti bukannya mereka beriman, ya sama saya kira. Mereka kemudian menghina Musa. Dikirim lagi itu belalang seperti belalang ya, diistilahkannya apa ya, al-jarad ya, seperti capung belalang-belalang yang menyerang itu. Kemudian mereka minta dilepaskan, dikirim lagi katak atau fadih, katak-katak banyak. Orang kan jijik ya, mau makan ada katak, jijik. Meskipun orang itu suka makan katak, tapi kalau kebanyakan enak juga. Jadi itu saking banyaknya mereka duduk ada katak mau di sini kegencet, itu mereka berdoa dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada satupun yang bisa kemudian bertaubat mereka itu. Tapi yang terjadi apa? Fahasyara fanada, dia malah suruh mengumpulkan orang, ayo kita kumpulin orang. Tapi dikumpulkan orang itu tujuannya apa? Ini sudah klimaks daripada kezaliman. Dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Ini kesalahan utama Fir'aun di sini. Kesalahan utamanya dia bukan membangkang Nabi Musa,
kesalahan utamanya dia bukan menyiksa orang-orang, itu zalim juga, tetapi klimaks kezaliman itu ketika mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Ini dia kesalahan utama. Kesombongan kalau udah klimaks, kemudian dia mengatakan enggak ada orang lebih pintar dari saya. Saya ini penguasa yang unlimited, enggak ada batasnya. Bisa saya perintahkan siapa saja. Itu kalau kesombongan sudah klimaks, percayalah bahwa kezaliman itu akan segera berakhir. Dan ketahui juga di sini ada ya, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirata wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari hancurnya Fir'aun. Fir'aun yang sangat-sangat mengaku dikdaya tersebut matinya dengan apa? Tenggelam. Sekarang saya tanya, kalau ada orang hebat mati tenggelam itu terhina nggak? Terhina. Cerita, si A yang hebat itu matinya kenapa? Kelelep. Kan nggak enak kan? Nah, Namrud yang hebat itu kalau ditanya matinya kenapa? Ada yang tahu Namrud matinya kenapa? Masuk itu nyamuk atau lalat ke dalam hidungnya. Dan kan gak enak, ada orang yang berdaya sakti itu matinya kenapa? Kemasukan nyamuk hidungnya. Kan gak enak dia cerita. Abu Jahal juga demikian. Abu Jahal itu meninggalnya, tewasnya dalam peperangan apa? Badar. Di mana tewasnya? Sama anak kecil namanya Mu'adz dan Mu'awidh, dua orang kakak beradik, dua orang kembar ini. Suatu ketika Mu'adz, diriwayatkan Ibnu Mas'ud dalam hadis Al-Bukhari, dia bertanya, Om, Abu Jahal yang mana Om? Dia tanya. Oh, itu dia yang pakai baju hitam. Mu'adz lari, bergerak cepat. Kemudian saudaranya Mu'awidh bertanya kepada Ibnu Mas'ud juga, Om, Abu Jahal yang mana sih? Itu dia. Tadi sudah ada yang nanya. Oh ya? Langsung dia lari. Tidak lama setelah kedua orang ini melesat, Abu Jahal tersungkur mati. Kata Ibnu Mas'ud, saya tidak tahu mana di antara mereka berdua yang membunuh Abu Jahal. Jadi jagoan yang berkoar-koar itu matinya bukan di tangan Umar, bukan di tangan Hamzah, bukan di tangan jagoan, matinya sama anak kecil. Jadi kezaliman itu akan berakhir dengan sangat hina. Kezaliman itu akan berakhir dengan sangat hina, dan di sini hubungannya dengan wan nazi'ati gharqa. Kenapa disebut pertama itu malaikat pencabut nyawa yang keras, supaya kita takut. Ya sampai kita kalau sering, kenapa kita tidak memvisualisasikan kalau naik kapal terbang ya, nah gitu ya, baru terasa takut itu kalau ada turbulensi kan. Saya pernah itu turbulensi hanya 5 menit, tapi itu kayak jantung udah sudah nggak ada di sini. Coba ya kan, 5 menit itu lama. Turbulensi cuma beberapa kali gitu aja sudah perut langsung gitu ya. Apalagi 5 menit kita bayangkan. Wah, nggak kebayang. Nah, bukan hanya itu. Saya pernah kecelakaan, mobil saya terbalik, itu hitungannya detik. Itu kalau hitungannya detik, begitu berhenti berputar, ini saya masih hidup atau sudah mati? Ternyata saya masih hidup. Masya Allah. Kematian itu cepat sekali. Kita tidak membayangkan orang-orang yang sombong itu mati dalam hitungan sepersekian detik. Karena kehancuran itu Allah sudah perintahkan kepada An-Nazi'at dan kepada An-Nasyitat. Makanya nanti di sini antum asyaddu khalqan amis sama. Sebenarnya kalian manusia itu diciptakan Allah, mana lebih sulit? Menciptakan kalian manusia atau Allah menciptakan langit? Bisa jawab enggak kita? Lebih sulit mana? Ciptain manusia atau langit? Tergantung nih orang biologi atau orang fisika yang jawab. Ya jelas lebih sulit langit. Langit itu Allah Subhanahu wa taala membuat di atas bumi tapi tidak pernah jatuh sampai sekarang. Langit yang tinggi yang kita tidak tahu kalau seperti apa tingginya, tidak pakai tiang. Kalau pakai tiang habis main di bumi ini. Kalau pakai panjang-panjang penyangga itu, nyatanya tidak ada. Dan luar biasa langit itu adalah identik dengan ketinggian dan kebaikan. Maka kata Allah, banaha, Allah kokohkan, rafa'a samkaha fasawwaha. Intinya langit itu adalah identik dengan kesempurnaan, dengan ketinggian. Orang-orang baik di sana tempatnya, atau malaikat-malaikat yang baik. Jin-jin yang buruk tidak pernah sampai ke sana. Nah, wa alqasha lailaha wa akhraja duhaha, yang menyelimuti malam, diselimutkan
supaya kemarin sudah kita bahas untuk istirahat dan dikeluarkan cahayanya ketika pagi. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi dipilih sebagai hamparan untuk tempat tinggal manusia. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kalau kemarin kita membahas mu'sirat, itu perasan air, dari air asin turunnya menjadi tawar. Sekarang Allah keluarkan air dari bumi. Disebut dengan apa? Kalau air dari bawah? Mata air. Mata air itu airnya asin atau tawar? Tawar. Dari mana sumbernya? Dari bumi. Dan kita tidak tahu. Nah, air tawar itu, air mata air itu kita baru tahu kalau kita ke pegunungan. Saya tempoh hari ke pegunungan, itu ternyata air dari bumi tidak semuanya tawar. Ada yang asin, ada yang panas, air belerang ya, pernah lihat ya? Itu mendidih. Nah, air itu siapa yang memunculkan? Oh, di bawah ada yang masak tuh air, ya kan? Nanti air itu ada yang keluar dari magma ketika gunung meletus. Masya Allah, kita lihat ketika bekas dari gunung letusan itu menjadi tanah yang mati semuanya. Bahkan gunung yang tadinya utuh setengahnya hancur. Yang tadinya kita bisa mendaki langsung seperti ini, sekarang dibutuhkan waktu tambahan minimal 6 jam lagi. Kenapa? Karena yang menyambungkan itu PPH-nya jatuh ke bawah. Nah, itu air yang mengeluarkan itu siapa? Allah. Yang kedua, mar'aha. Mar'aha itu dalam surat Sabih sering kita bahas ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Apa mar'a artinya? Betul, tumbuhan, tapi ada arti yang lebih tepat lagi. Akhrajal mar'a, Allah yang mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan liar. Ayo lihat ke depan. Pernah nggak kita menanam tumbuh-tumbuhan yang muncul di samping-samping ini? Itu kita bersihin ya, ada yang bersihin. Coba kalau dibiarin, itu rumah lama tidak dihuni, itu depannya pasti ada tumbuh-tumbuhan ya. Ada yang niat sengaja menanam itu? Gak ada. Pertanyaannya, siapa yang menanam? Allah. Alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an akhwa, nanti menjadi kuning dan kemudian kering di bawah air. Al-mar'a, tumbuhan yang liar itu sama dengan daun-daunan. Nanti identiknya dengan kematian. Sekarang saya tanya, daun-daun yang berjatuhan itu warnanya apa? Kuning. Coklat. Kan berbeda, di sini ada yang kuning, ada yang coklat. Ini tidak ada kaitannya dengan masalah pemilu ya. Jadi coklat, kuning, hijau. Coklat atau kuning identik dengan tua, ya kan? Hijau identik dengan masih muda. Daun-daun yang berjatuhan itu tidak selamanya warnanya coklat atau kuning atau identik dengan tua. Orang mati tidak selamanya mati karena tua, bisa juga muda. Dan daun yang kuning, yang tua itu tidak selamanya dia tumbuh duluan. Bisa jadi kuning itu baru kemarin langsung kuning, dia cepat menjadi ada pembusukan di situ. Makanya kita di sini jangan merasa tua karena lahir duluan. Jangan merasa muda karena baru lahir kemarin. Jadi tua dan muda itu identiknya bukan masalah usia. Tua dan muda kalau ditanya, oh masih muda, tergantung dibandingkan dengan siapa. Kalau itu batasannya waktu. Tapi Allah tidak pernah menganggap tua dan muda itu masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau waktu nikmatnya tidak dipergunakan. Nah, ini sedikit lagi kita bahas relativitas waktu itu ya. Nah, wal jibala arsa sudah kemarin kita bahas, dan gunung-gunung yang dikokohkan Allah. Mata'an lakum wali an'amikum, semuanya untuk kalian dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Kenapa perlu disebut? Padahal binatang ternak itu juga nantinya untuk manusia. Kenapa cukup mata'an lakum? Semua itu adalah diperuntukkan manusia. Jadi maksudnya bumi yang menghambar, hijau, itu lakum wali an'amikum. An'am itu binatang ternak makan rumput. Habis makan rumput binatangnya apa? Dipotong. Habis dipotong diapain? Dimakan, ya digoreng, digodok, direndam, kayak tadi semuanya itu. Untuk siapa? Manusia juga. Oh, sebenarnya manusia adalah makhluk. Kan kalau ada di binatang itu ada herbivora, ada karnivora.
manusia bukan hanya omnivora, kemarin sudah kita bahas, aspal juga bisa makan, semen dia juga bisa makan, semuanya dimakan sama manusia. Maka mataan lakum didahulukan, wali an'amikum itu nanti proses, nanti an'am itu juga dimakan sama manusia. Nah ini sudah selesai. Dibayangkan Allah menceritakan tentang kezaliman Fir'aun, kemudian menceritakan tentang penciptaannya yang akan berakhir dengan mar'ah tadi, atau berakhir dengan diberikan kepada manusia agar bersyukur. Nah, kita bahas fa idza ja'atit tammatul kubra. Dibalik lagi kan? Tammatul kubra itu kehancuran yang pertama. Kalau tadi udah rajifah, yang kedua radifah. Apa yang terjadi ketika hancur? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Nanti manusia akan menyesal. Dia ingat yang dia lakukan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan jahim, neraka jahim itu terlihat jelas bagi orang yang melihatnya. Fa amma man tagha wa athara hayatad dunya, orang yang melewati batas akan mendapatkan jahim itu. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Jahim itu salah satu nama neraka ya. Di nama neraka itu banyak. Ada neraka disebut neraka Jahannam, ada neraka disebut neraka Sakor, ada neraka disebut dengan Jahim. Nah ini penamaan-penamaan tersebut sebenarnya spesifikasi tertentu, dan kita tidak perlu booking salah satunya. Oh saya nggak mau Jahannam, saya mau Jahim saja. Oh nggak perlu. Nauzubillah min dzalik. Atau Sakor. Sakor itu adalah orang-orang untuk orang-orang yang tidak mau sholat. Mendingan kita sebaliknya, kita booking ya nama surga-surga, surga Aden, ataukah surga Naim, ataukah itu surga Raya dan sebagainya, itu dengan amalan-amalan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut kepada kedudukan Allah. Jadi begini. Kenapa perlu maqama rabbih? Kita disuruh memvisualisasikan. Kalau kita kerja, ada sidak dari atasan. Kalau atasan itu adalah orang yang kita hormati, yang ngasih gaji kita, yang klien kita, yang berjasa pada kita. Kira-kira kita kerjanya semangat atau malas-malasan? Semangat. Itu sama-sama manusia ya. Apalagi kita ingat Allah yang maha mulia, yang kemarin sama-sama kita hitung ya. Satu hari kita Allahu Akbar berapa kali? 250 ya. Terus subhanallahnya berapa kali? Pagi-pagi suruh hitung kan. Rukuknya 3 kali minimal, sujudnya 6 kali. Itu 1 rakaat. Kali 17 berapa? Nanti aja ngitungnya ya. Itu kali 5. Kemudian 33 kali 5. Ntar aja ngitungnya pas bangun tidur. Susah nanti. Nah intinya banyak. Nah itu orang-orang yang tahu bahwa Allah itu maha mulia, Engkau maha besar. Kita tidak mengkhianati Allah. Tapi prakteknya ketika dia sedang sendiri, ketika dia sedang mendapatkan peluang, ketika ada peluang kejahatan, manusia itu melupakan Tuhannya. Kita itu termasuk saya juga, sifat manusia itu labil. Makanya dia perlu komunitas. Ini saya sering mengatakan bahasa rekayasa kebaikan itu apa? Karena diri kita ini belum bisa sepenuhnya berdikari sendiri untuk supaya stabil. Perlu track itu kita bersama-sama. Makanya saling mengingatkan dan jangan marah ketika dinasihati orang. Jangan bangga ketika pada saat kita menjadi orang yang seolah-olah menjadi dekat dengan surga. Jadi kita melihat orang lain, mari kita rangkul, kita ajak bersama-sama. Supaya tadi itu maqam rabbih, yang kedua wa nahan nafsa 'anil hawa. Hawa nafsu itu berat. Maka nanti akan mendapatkan jannatahiyal ma'wa. Nah, yang terakhir ini yang tadi saya bahas, masih ada waktu 5 menit. Yas'alunaka 'anis sa'ah di sini. Apa artinya sa'ah di situ? Hari kiamat. Sebenarnya hari kiamat, tapi as-sa'ah itu kalau disebut dalam bahasa Arab artinya jam, 1 jam. Nah, oke, nanti kita bahas ya. Apa maksudnya di situ? Fima anta min dzikra. Emang ente siapa Muhammad? Nah, Allah di sini giliran. Ente emang bisa jawab ketika ditanya? Enggak bisa. Ila rabbika muntahaha. Ente orang yang paling dekat sama aku, kata Allah. Tidak akan pernah tahu hari kiamat terjadinya kapan, seperti apa bentuknya, tidak tahu. Penggambarannya hanya Allah yang memberikan gambaran. Visualisasi boleh dibayangkan manusia, tapi yang hakikatnya tahu hanya Allah SWT. Ila rabbika muntaha innama anta munziru may yakhshaha. Tugasmu cuma satu, ngingetin orang yang mau takut dari kiamat. Yang mau gak usah dipaksa. Nah, ini dia yang terakhir.
ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Manusia itu hidup baru tersadar bagaikan orang yang ada di waktu petang atau waktu pagi sebelum dia kerja. Ini kaitannya dengan saat. Di dalam ayat lain, kalau tadi kita membahas teori relativitas, satu hari menurut malaikat itu sama dengan khamsin alfasana ya. Satu hari tempuh malaikat sama dengan 50.000 tahun. Maka satu hari menurut Allah dalam surat Al-Jum'ah dan Al-Hajj itu inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari menurut Allah itu seperti hanya 1000 tahun. Nah, nanti dalam surat Yunus dan beberapa surat lainnya, orang-orang itu nanti tersadar seolah-olah ka'annahum lam yalbathu illa sa'atan minan nahar, bagaikan 1 jam di waktu siang. Sekarang saya ajak hitung-hitung. Dan yang ini bisa. Kalau 1 hari itu sama dengan 1000 tahun, kalau 1 jam Allah nyebutkan di dalam Al-Quran sama dengan agak susah loh ini. Ini agak mudah, kalau yang tadi saya suruh agak mudah. Kalau 1 hari 24 jam itu sama dengan 1000. Sekarang saya 1 jamnya berapa? Sudah. Berapa? 1000 bagi 4 cepat ya. 360 bagi 24. Ah, kok 360? Jam bukan hari. Berapa? 30. Masa nggak ada yang bisa? 48 iya Pak, 40 sekian tahun. 41 boleh sama teman 41 atau 42. Nah, itulah hidup manusia 1 jam 2 jam. 40 itu adalah kemampuan umat Nabi Muhammad maksimal menikmati hidupnya. Oh, umur saya udah 60 ntar. 60 itu umur utuh, karena begitu lahir nggak mungkin dia langsung bahagia. Nggak lahir aja dia mau ganti popok aja nangis harus kan? Nggak punya bahan selain itu. Dia ganti popok nangis, dia lapar nangis, dia ketakutan menangis. Punya satu bahasa aja menangis. Kemudian beranjak bisa belajar dan sampai kemudian usia seperti kita, keinginannya banyak tapi duitnya belum banyak. Ya kan? Nah, dia baru bisa kerja dapat dikit, wah yang diinginkan banyak, duitnya nggak banyak. Begitu dapat duit banyak, pantangannya banyak. Kolesterol, asam urat, darah tinggi. Nah, makanya manusia itu bisa menikmati hidupnya itu ka'annahum lam yalbathu illa sa'atan minan nahar, bagaikan 1 jam saja. Maka di sini ka'annahum yauma yarawnaha, ketika datang hari kiamat kecil mereka mati, lam yalbathu, seolah-olah mereka hanya illa hasyiyatan. Apa terjemahnya hasyiyatan? Waktu sore, waktu petang, au duhaha, waktu sebelum mereka berangkat bekerja. Ini bayangannya kalau seperti di sini agak sulit ya, karena siang dan malam itu sedang tidak normal. Bayangkan kalau sedang normal saja 12 atau 13 jam. Itu kita kebayang. Sore menjelang maghrib. Kalau di sini kan menjelang maghrib kita nunggunya bisa 2 jam 3 jam. Normalnya nunggu maghrib itu atau nunggu waktu tenggelamnya matahari 1 jam, 1 jam setengah atau 2 jam. Jadi kita hidup bagikan relativitas seperti itu. Nggak usah menghitung itu. Sekarang 1 hari di dunia, 1 harinya pengantin baru dengan 1 harinya orang baru masuk penjara, beda ya? Nah, itu disebut dengan relativitas. Ya, 1 harinya orang ujian itu sampai enak-enak dia, sama 1 harinya dia sedang mendapatkan tiket besok mau pulang. Nah, itu beda lagi. 1 harinya orang yang sedang menunggu jawaban seorang perempuan yang dia lamar. Dia bilang saya akan ngasih jawaban seminggu lagi. Wah, itu siksaan. Dia maunya dipercepat. Dengan 1 harinya orang yang sudah menikah, 1 hari orang besok menikah dengan 1 harinya orang yang sudah menikah, beda sekali. Jadi itu relativitas di dunia saja berbeda. Itu sama-sama manusia. 1 hari di bumi itu berapa? 24 jam. 1 hari di bulan, ini orang fisika pasti tahu. Itu berapa? 3 kali lipatnya, 36 bukan 36 jam, 24 kali 3 itu 9. Nah, kira-kira seperti itu. 1 hari di planet yang lainnya, kalau patokannya siang dan malam, itu seperti itu. Atau sekarang kalau di negara kita, di utara kita ya, negara Skandinavia, Swedia, ada white night, itu ngitungnya harinya gimana itu? Nggak ada malamnya. Saya dengar ada beberapa hari ya di sana. Itu ngitung 1 harinya gimana? Itu bisa jadi 3 hari mereka baru hitungan 1 hari. Nah, kalau itu hitungan puasa kayak gitu sudah nggak ada orang puasa lagi.
Ya, tapi mereka sekarang kita sudah mendapatkan teori waktu patokan yang utama. Nah, ini intinya apa? Kita harus mensyukuri nikmat waktu. Sebelum datang pilihan kita antara an-nazi'at atau an-nasyitat. Sebelum datang saatnya ada malaikat yang dikirim secara kilat, fasabiqat, khusus mendapatkan special order. Oh, cabut aja tuh orang. Loh, bukannya ini harusnya dicabut 10 tahun lagi, sekarang aja. Nah, itu kan kita tidak bisa membantah ketika ada special order. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan setengah jam. Memang agak memaksa, tapi nilai utamanya kita tersampaikan bahwa kezaliman seperti apapun akan ada endingnya. Yang kedua, nikmat waktu yang relatif itu akan menjadi berguna dan berharga tergantung siapa yang melakukan. Makanya kalau dalam pertandingan bola, sepak bola atau bola basket, nanti yang dihitung itu adalah skor akhirnya, bukan dia bermain bagusnya. Dalam hidup kita dikasih waktu sama-sama 40 tahun, si A dengan si B kualitasnya beda. Fir'aun yang kaya, yang berkuasa, beda sama anak angkatnya Musa yang sebagai tokoh protagonis, sebagai pelaku peradaban. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada 5 menit, beberapa menit kita diskusikan, bisa kita lakukan atau ada yang ditanyakan. Saya kembalikan kepada pembicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin ada yang bertanya, yang mono itu kan Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang khusyuk yang pada ayat 9. Kalau kita khusyuk di dunia, nanti di akhiratnya akan dibalikkan atau gimana tadi? Kurang jelas, bisa tolong dijelaskan lebih rinci lagi biar tidak ada kebingungan lagi. Insyaallah. Masih ada lagi, biar sekali jawab. Sekalian. Saya setuju. Terus saya bertanya-tanya Ustaz. Kan kalau Allah menciptakan manusia kan ada redaksinya ya, yang untuk apa? Dijadikan khalifah fil ardh itu. Ya. Nah, kalau tujuan Allah menciptakan malaikat itu apa gitu? Nah, kan Allah kan maha kuasa gitu. Nah, kan kalau itu bertanya-tanya sih. Yang kedua, kan banyak sekali Allah bersumpah dengan makhluknya gitu kan, bahkan dengan Al-Adiyat juga pernah kan, banyak sekali. Nah itu kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya dan kita nggak boleh bersumpah dengan selain Allah? Yang pertama, wujuhu yawma idzin khasyiyah, kebalikannya adalah wujuhu yawma idzin na'imah. Dia menjadi tenang, menjadi mendapatkan nikmat. Kalau kita di dunia jelalatan tidak hanya masalah matanya. Dia di dunia kita angkuh, merasa tenang. Ada hadisnya lain, hadis qudsi. Saya tidak mengumpulkan la ajma'u fi 'abdi makhafatan. Saya tidak mengumpulkan dalam hambaku dua rasa takut atau dua rasa aman. In idza akhafani fid dunya amintuhu fil akhirah. Kalau dia takut kepadaku di dunia, maka akan aku berikan jaminan keamanan di akhirat. Wa in aminani fid dunya, kalau dia merasa aman kepadaku di dunia, akhaftuhu fil akhirah. Saya akan takut-takuti dia nanti di akhirat. Ngepet dia. Nah, itu sama. Kalau kita di dunia takut kepada Allah, itu makna khusyuk ya. Khusyuk itu tunduk, takut kepada Allah, diawasi. Maka nanti di akhirat sebaliknya, Allah jamin dia. Makanya kita sering dengar la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak takut lagi, tidak sedih lagi. Jadi kalau orang khusyuk di dunia, dimulai belajar khusyuk itu dari sholat. Maka sholat itu patokan. Kalau orang bisa sholat khusyuk, insya Allah hidupnya stabil. Kita harus bertanya nih, satu minggu ada berapa kali sholat wajib? 35 kali percobaan saya bahasakannya. Dari 35 kali percobaan, ada nggak berani nggak kita jamin
20 kali percobaan itu khusyuk? Enggak usah dijawab di sini. Itu tanya aja diri sendiri. Kalau bisa lebih dari separuhnya, artinya 20 kali kita khusyuk, itu hidup kita lumayan. Tapi kalau dari 35, jangan ditanya, 35 masih mending, saya sholatnya 15 aja, itu lain lagi. Ini kalau 35 kita sholat semua loh. 35 kita sholat semua dengan baik, wudunya, gerakannya, sadar, 20 bisa khusyuk itu sudah bagus. Nah itu yang bisa menjawab diri kita. Dan karena sholat adalah ibadah yang tidak boleh diganti. Gak ada istilah sholat diganti, kecuali qadha karena lupa, karena masalah lainnya. Tapi kalau orang bepergian, wajib sholat. Mungkin wajib sholat. Orang takut, perang, wajib sholat. Kondisi aman, wajib sholat. Gak bisa diri, suruh duduk. Gak bisa duduk, suruh baring. Gak bisa baring, kasih isyarat. Gak bisa lagi, sholatin. Gitu. Nah itu menjadi sangat penting. Nah yang kedua, itu ya saya kira jawabannya. Kenapa, apa sih rahasia Allah menciptakan makhluknya? Itu jawabannya bisa panjang. Intinya, pernah gak kita ke kebun binatang, lihatin satu-satu ciptaan Allah? Ada, Allah menciptakan makhluk kayak gitu. Masuk ke laut, kita dunia seling lihat itu ya, Animal Planet itu atau Discovery ya. Ada binatang-binatang kayak gitu. Kira-kira Allah ciptakan untuk apa? Pernah gak kita bertanya seperti itu? Kalau tadi kan spesifik manusia, kok manusia harusnya kita lebih spesifik lagi. Kok ada manusia diciptakan satu kulitnya hitam, satu kulitnya agak gosong dikit, satu gosong banget, satu kuning, satu putih, satu putihnya pun agak bintik-bintik, satu macam-macam. Itu baru warna kulit. Satu ada yang bahasanya begini, ada bahasanya begitu. Itu saja kenapa Allah menciptakan itu? Ribet-ribet. Coba kalau diciptakan satu bahasa, nggak perlu kursus dia. Ya kan? Kalau seandainya semua manusia ngomongnya satu aja, kenapa Allah enggak? Kita pernah nggak bayangin gitu? Kenapa sih kita kesini ribet-ribet? Saya harus kursus gitu kan? Susah. Saya bahkan nggak bisa bedakan apa sih bedanya bahasa Jerman sama bahasa Belanda, sama-sama gitu juga, berat juga. Ternyata itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan itu Allah Subhanahu Wa Taala kalau untuk manusia redaksinya khalifah. Khalifah itu apa? Profesinya seperti apa? Nah, nanti kita bahas dalam nanti sore kalau nggak salah jadwalnya itu rahasia penciptaan Allah. Yang khusus pengajian bapak-bapak, tapi meskipun belum bapak-bapak mau ikut, saya kira nggak dilarang manis ya. Nah, meskipun belum jadi bapak-bapak, kalau mau ikut silakan. Nanti insya Allah kenapa manusia diciptakan, profesinya apa, siapa saja yang iri dengan penciptaan manusia, siapa saja yang iri dengan kedudukannya, karena orang berprestasi itu pasti diiriin. Itu sudah pasti. Nah, ketika iri, bagaimana sikap orang-orang yang diirin itu dan memproteksi diri serta keluarganya seperti apa, nanti kita bahas lebih lanjut. Dan yang terakhir, kenapa Allah bersumpah? Allah bersumpah dengan makhluknya yang hidup atau yang tidak hidup. Tetapi kita tidak boleh, karena sumpah itu kaitannya untuk menyampaikan hal yang penting bagi Allah. Sementara manusia bersumpah itu untuk apa? Untuk apa kira-kira kalau kita sumpah? Untuk meyakinkan bahwa yang kita sampaikan benar. Saya kira kalau saya sampaikan, saya yakin bahwa yang saya sampaikan itu benar, Anda percaya, saya nggak perlu bersumpah. Betul ya? Kemarin ada begini loh. Nanti temannya bilang, masa sih? Oh, demi Allah. Kata demi Allah itu apa maksudnya? Supaya perkataan saya diterima. Gitu. Beda. Kalau Allah bersumpah bukan supaya perkataannya diterima. Tidak, Allah bersumpah itu supaya kita mikir. Kenapa yang digunakan bersumpah malaikat pencabut nyawa? Ada apa sih Allah ini? Ngomongin malaikat pencabut nyawa. Artinya ente harus hati-hati manusia. Mau milih dicabut nyawa sama yang staf yang staf yang kasar atau staf yang halus, atau sama staf yang tidak jelas, tidak jadi identifikasi. Dia suka-suka dia. Ini saya habis nyabut nyawa 5 kali, iseng lah, yang ke-6 variasi dah, kencangin dikit. Nah, kita nggak tahu jadi yang nomor berapa kan? Kematian itu adalah nomor urut yang tidak jelas. Apakah berdasarkan abjad? Enggak juga. Apakah berdasarkan usia? Tidak juga. Apakah berdasarkan secara teritorial? Tidak juga. Apakah gilirannya berdasarkan apa? Enggak ada. Semuanya rahasia Allah. Kematian, jodoh, rizki manusia, itu semuanya diurus oleh Allah SWT. Itu saya kira yang bisa kita tadabburi. Insya Allah besok kita lanjutkan. Masih ada kaitannya karena besok membahas tema hari kiamat tapi angle-nya berbeda. Kalau kita
tidak tahu angle-angle hari kiamat, membahas juz amma bisa bosan. Apalagi saya pernah dalam kajian itu kita akan ada beri juz amma, Ustaz jangan juz amma. Itu saya baca dari kecil, dia merasa sudah pintar, padahal juz amma itu kata-katanya beda, sama-sama membicarakan hari kiamat. Kalau kemarin itu angle-nya adalah angle penciptaan alamnya, kalau sekarang angle-nya adalah angle ending dari kejahatan atau kezaliman serta relativitas waktu, maka besok angle-nya adalah apa? Teguran Allah bagi orang-orang yang berprestasi. Abasa wa tawalla itu bisa jadi kebaikan menurut kita, itu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan dan keburukan itu tidak satu level. Orang yang levelnya kita melakukan itu, masa sih? Itu harusnya kesalahan itu dilakukan anak kecil, kok kita melakukan, maka nilainya akan berlipat-lipat. Nah, maka itu nanti kita akan membahas di sini faida ja'atit tamatul kubra. Tadi rakaat kedua saya baca faida ja'atis sakhah. Sakhah itu adalah teriakan yang lebih keras. Kalau tadi kehancuran yang besar, as-sakhah itu adalah teriakan. Mudah-mudahan kita ada umur besok kita kaji lagi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada kita, dan mari kita tutup acara kita sekali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.